besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari anak kita yang bernama Qori. Pada Qori disilakan. Ya, karena Qorinya tidak hadir pada hari ini, maka kita lanjutkan. Yang pertama, informasi pertama, infak yang kemarin malam, infak pembangunan berjumlah Rp257.500, anak yatim Rp433.500, sosial Rp147.500, MDA Rp197.000, infak subuh Rp556.500. Jadi total semua berjumlah Rp1.591.000. Selanjutnya adapun Ustadz kita yang akan menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama, yaitu Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Firdaus MAG. Pada Al-Ustadz disilahkan. Kok senang Ustadz? Tadi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, anak-anak kami, jemaah tarwih dan witir yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah, diiringi dengan doa, salawat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kalau ada yang mencatat, supaya nanti jangan bingung, judulnya sebab terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebab terjadi perbedaan pendapat ulama. Bapak dan Ibu, perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam satu masalah hukum atau dalam masalah fikih sesuatu yang biasa, selama perbedaan itu masih dalam lingkaran pemahaman para ulama terhadap masalah hukum yang bersumber dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam ataupun menggunakan dalil-dalil lainnya. Bapak dan Ibu jamaah tarwih yang mulia, cikal bakal perbedaan pendapat ulama itu sudah ada pada masa Rasul dengan berbedanya pendapat sahabat satu sama lain dalam memahami dan mengamalkan suatu perintah. Kita berikan contoh. Nabi atau Rasul dalam satu kesempatan pernah berpesan kepada kaum Bani Quraizah. Kata Nabi, pesannya jelas. La yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Bahasa kitanya, pesan Nabi kepada yang akan berangkat pulang ke kampung halamannya itu Bani Quraizah, pesannya, jangan sholat asar salah seorang kamu kecuali di Bani Quraizah. Waktu Nabi berpesan demikian, tidak ada satupun yang bertanya. Semuanya paham, semuanya ngerti. Jadi tidak ada yang bertanya. Mereka melanjutkan perjalanan pulang ke kampung Bani Quraizah. Tahu-tahu masih di tengah perjalanan, dalam perjalanan waktu asar masuk. Berbedalah pendapat sahabat Bani Quraizah itu satu sama lain pada saat itu. Kata yang sebagian, pesan Rasul ke kita kan jelas tadi. Apa pesannya? Jangan sholat asar salah seorang kamu kecuali di Bani Quraizah. Dia memahami secara letterlek, secara zahir nas pesan Nabi itu, dan mereka berpendirian seperti itu. Jadi walaupun asar masuk, waktu sholat asar masuk dalam perjalanan, mereka tidak melakukan sholat asar dalam perjalanan itu. Kata yang sebagian lagi tidak begitu. Pesan Nabi, pesan Rasul memang jelas. Tidak sholat asar salah seorang kamu, jangan sholat asar salah seorang kamu kecuali di Bani Quraizah. Itu artinya supaya kita mempercepat perjalanan kita sehingga sampai asar di Bani Quraizah dan sholat asarnya di kampung halaman kita, Bani Quraizah. Terjadi dua pendapat, Pak. Satu, sholat asar sekelompok orang di perjalanan itu. Yang satu lagi bertahan tidak sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Dan akhirnya mereka sudah sampai malam hari. Waktu malam hari itu mereka melakukan sholat asarnya di Bani Quraizah. Kemudian lapor kepada Rasul satu ketika mereka bertemu dengan Rasul. Rasulullah begini dalam perjalanan waktu engkau berpesan dulu. Lalu kata Rasul, kata Nabi, arif sekali, yang sholat asar dalam perjalanan itu betul. Yang sholat asar di Bani Quraizah memahami secara letterlek pesan aku, pesan Rasul juga betul. Akhirnya dua-duanya betul, benar, tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru. Contoh kedua, Bapak dan Ibu sekalian, sebagian sahabat melakukan perjalanan di padang pasir. Ini contoh yang populer kalau belajar usul fikih atau belajar fikih. Lalu dalam perjalanan itu masuk waktu zuhur, dan mereka tidak menemukan atau mendapatkan air untuk berwudu. Lalu mereka semua tayamum dan sholat zuhur berjamaah dalam perjalanan itu dengan tayamum yang sudah mereka lakukan karena tidak mendapatkan air dalam perjalanan waktu sholat zuhur sudah masuk tersebut.
Bapak dan Ibu sekalian, setelah sholat zuhur selesai, lanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, waktu zuhur masih ada, ketemu air. Sebahagian dari sahabat itu berkomentar, sekarang ada air, kalau begitu kita ulang lagi berwudu, kita berwudu kembali, berwudu lagi, tadi kan tayamum, dan kita ulang sholat zuhur kita. Karena menurutnya air sudah ada, maka sholat zuhur harus dilakukan diulang. Kata yang sebagian lagi, tidak perlu diulang lagi sholat zuhurnya, kan tadi sudah sholat zuhur dengan tayamum. Terjadi dua pendapat, dan Rasul kemudian mereka menghadap Rasul sesampai di Madinah, lapor begini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, yang mengulang sholatnya tadi dapat dua pahala, pahala sholat pertama dan pahala sholat kedua. Yang tidak mengulang sholatnya sudah sesuai dengan sunnah. Jadi Bapak dan Ibu, karena Rasul masih ada, tempat melapor, tempat menyampaikan pendapat, bertanya, maka seluruh persoalan bisa didudukkan dengan baik atas wahyu, baik dengan Al-Quran turun atau wahyu ghairu matlu, wahyu dalam pengertian hadis Nabi, sunnah Nabi, menyelesaikan beberapa pertanyaan yang dimunculkan sahabat dalam dua contoh yang kita kemukakan tadi. Lalu timbul pertanyaan sekarang, apa sebab yang membuat terjadi perbedaan pendapat ulama sekaligus perbedaan amalan satu sama lain, tapi perbedaan itu hanya bersifat furu', cabangnya, bukan pokoknya, bukan asalnya, bukan yang utamanya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita baca buku, lihat literatur, kita dengarkan pendapat ulama, tulisan ulama dari berbagai literatur, banyak sekali penyebab terjadi perbedaan pendapat. Dua diantaranya yang penting, ada dua dari yang banyak itu yang sangat penting. Satu, karena berbeda dalam memahami dalil. Dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, sunnahnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Kita ambillah tadi kita berwudu, mau sholat tadi, syarat sah sholat adalah mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dengan berwudu. Ada ayat surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum aw arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, melaksanakan salat, basuh mukamu, basuh tanganmu, wamsahu birusikum, yang ketiga sapu kepalamu, yang keempat basuh kakimu hingga dua mata kakimu. Kalau lihat ayat ini aja Bapak dan Ibu, rukun wudu hanya 4. Bagi kita yang biasa mungkin jadi 6, dimana tambahnya lagi ada 2 lagi, satu niat, yang kedua tartib, tapi kita tidak sedang mendiskusikan itu. Kita ambil satu dari rukun wudu itu, wamsahu biru'usikum, sapu kepalamu. Bapak dan Ibu, tentang perintah menyapu kepala dalam wudu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tapi ulama berbeda pendapat berapa takaran ukuran menyapu kepala itu. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat yang menyapu kepala itu adalah mutlaqul mashi, yang penting menyapu kepala minimal 3 helai rambut. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat orang berwudu begini, nanti 2 kemungkinan. Satu, dia mengerti mazhab Syafi'i, minimal 3 helai rambut sudah sah menyapu kepala. Atau yang kedua, rambutnya baru direbonding. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki berpendapat yang menyapu kepala itu adalah seluruh kepala yang disapu.
Maka Bapak dan Ibu ketika menyapu kepala dalam berwudu, dan ini rukun wudu, tidak boleh tinggal, disapu dari depan ini sampai ke belakang. Kalau Bapak dan Ibu melihat orang berwudu seperti itu, dua juga kemungkinan. Satu, dia ngerti pendapat yang dia amalkan adalah pendapat mazhab Maliki dalam memahami ayat wamsahu biruusikum tadi, Al-Maidah ayat 6. Yang satu lagi kemungkinan kepalanya sedang hang. Itu yang kedua, itu tambahan saya saja. Pendapat ketiga, mazhab Hanafi menilai dan berpandangan bahwa menyapu kepala yang dimaksud dalam ayat itu, coba lihat redaksi ayatnya. Wamsahu biruusikum. Ada huruf ba di situ. Dalam bahasa Arab ba itu litab'id, untuk menunjukkan sebahagian. Kalau begitu, perintah menyapu kepala, perintah menyapu sebahagian saja dari kepala. Jadi ada orang berwudu sampai di sini saja boleh. Kenapa? Karena menganut atau mengamalkan pendapat mazhab Hanafi. Bapak dan Ibu sekalian, udah habis waktunya, Pak? Udah, Pak? Belum? Mana yang jauh rumah kita? Rumah saya di Balai Baru. Rumah Bapak dan Ibu sekitar sini. Jauh dikit saya ya. Kita teruskan dikit lagi. Contoh kedua, dalilnya sama, kesimpulan hukumnya beda, pemahamannya berbeda. Aula mastumun nisa, yang membatalkan wudu itu adalah satu diantaranya bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau ajnabi. Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang menurut mazhab Syafi'i asal bersentuh tanpa alas, tanpa dibatasi oleh sesuatu, persentuhan itu menyebabkan batal wudu kalau bersentuh kulit laki-laki dan perempuan seperti itu dan dia bukan mahram. Atau mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab yang lain, mazhab Maliki misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, persentuhan yang membatalkan wudu itu tidak sembarangan persentuhan. Persentuhan yang mengandung unsur syahwat. Ibarat kutub positif dan kutub negatif kalau bertemu nyentrum. Kalau ada unsur syahwatnya batal wudu, walaupun dengan istri sendiri. Karena ada hadis yang dipegang oleh mazhab Maliki, Nabi pernah setelah berwudu mencium Aisyah lalu pergi ke masjid tanpa mengulang wudunya. Tetapi oleh mazhab Hanafi, Bapak dan Ibu, lihat dulu ayat itu tulisannya, di mana huruf la-nya panjang. Aula mastumun nisa, Al-Maidah ayat 6 juga. Yang membatalkan wudu itu adalah adanya interaksi dua belah pihak, karena la-nya panjang, lil musyarakah, berserikat antara laki-laki dan perempuan. Maka yang membatalkan wudu adalah kalau persentuhan itu dalam hal melakukan hubungan suami istri. Kalau yang lain-lain tidak batal wudu. Ayatnya sama, pemahamannya berbeda, kesimpulan hukumnya berbeda. Satu diantaranya inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, yang terakhir. Yang terakhirnya bisa dua contoh, bisa satu contoh. Satu sajalah. Bapak dan Ibu sekalian, sebab perbedaan pendapat yang kedua adalah karena berbeda dalam menggunakan dalil. Nah, tadi dalilnya sama saja berbeda kesimpulan hukum. Apalagi kalau dalilnya berbeda. Contohnya ketika membaca Al-Fatihah. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat Bismillah termasuk bahagian dari Al-Fatihah dan bahagian dari awal surat yang diawali dengan Bismillah. Jadi kalau Al-Fatihah disebut Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, satu di antara ayatnya adalah Bismillah. Maka kalau imam yang menganut mazhab Syafi'i menjadi imam atau dia sholat, dalam sholat jahar akan kedengaran betul dia membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak kuat dugaan dia menganut pendapat mazhab Syafi'i. Mungkin ada alasan lain juga, tapi kalau kita tolak ukurkan dengan yang kita jelaskan ini seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, menurut mazhab Maliki, berpegang kepada hadis, Imam Malik itu ayahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk sahabat Rasul. Bertemu dengan Rasul, bertemu dengan kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar. Anaknya namanya Malik bin Anas, ayahnya Anas bin Malik. Maka kalau Bapak dan Ibu ketemu hadis Anas bin Malik, itu ayahnya Imam Malik. Imam Malik pendiri mazhab Maliki. Kami sudah sholat di belakang Rasul, artinya jadi makmum. Kami sudah sholat di belakang Abu Bakar, jadi makmum Abu Bakar. Di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Tidak pernah kami mendengar mereka membaca Bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Karena itu dalam sholat Bismillah tidak dibaca ketika membaca Al-Fatihah, tidak dibaca sama sekali ketika membaca Al-Fatihah, atau membaca surat-surat yang diawali dengan Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, pendapat ketiga mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi berpendirian Bismillah memang bukan bahagian dari Al-Fatihah, bukan pula bahagian dari surat-surat yang diawali dengan Bismillah, tetapi dia dapat dibaca sir ketika sholat jahar, dan otomatis sir juga dibaca ketika sholat sir dalam sholat 5 waktu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau begitu sekali lagi, perbedaan pendapat mungkin terjadi dan dapat terjadi karena berbedanya dalil yang dipakai, ayat yang dipakai, hadis yang dipakai, atau dalil lain yang dipakai oleh ulama yang satu dengan yang lain berbeda, maka kesimpulan hukumnya akan berbeda pula. Lalu apa kata kunci terakhir dari apa yang kita sampaikan ini? Saya ingin mengatakan Bapak dan Ibu, selama dalam lingkup perbedaan dalam memahami dalil, selama dalam lingkup perbedaan dalam menggunakan dalil, maka tidak ada yang keliru dan salah. Paling tinggi yang ada ar-rajih wal arjah, yang lebih kuat pendapat menurut satu pendapat dari pendapat yang berbeda-beda itu. Yang kedua, kesimpulannya Bapak dan Ibu, mari kita pegang pendapat yang kita sudah lakukan dan jalankan selama ini, dan semakin perkuat dengan bacaan-bacaan yang terkait dengan itu, dengan dalil-dalilnya, dan mari kita saling menghargai dalam perbedaan pendapat yang ada, karena perbedaan pendapat seperti yang kita gambarkan tadi hanyalah perbedaan dalam furu', dalam cabang, tidak berbeda dalam usul, tidak berbeda dalam pokok, dalam hal yang pokok. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk ceramah besok malam, yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Kosasi MA. Untuk kultum subuh besok, Al-Ustaz Muhammad Yamin SH. Untuk protokol besok malam, Saudara Rihan. Dan untuk pembacaan Al-Quran adalah Torik. Itulah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Kami selaku protokol, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.